dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwatai Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar, menuju negeri abadi, dengan subtema Istana dan Cahaya Surga. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana sudah sama-sama kita maklumi kita sedang berada dalam pembahasan negeri abadi yang kedua, yaitu surga. Di mana negeri abadi yang pertama, neraka, sudah selesai untuk kita bahas. Ikhwah, kita lanjutkan terkait dengan istana-istana yang Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa di surga kelak. Kita sudah sebutkan, kita sudah singgung di kajian yang lalu bahwasanya Allah menyebutkan istana-istana tersebut dengan kalimat masakin, masakin at-tayyibah, yaitu tempat tinggal yang indah. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan kalimat ghurafat ataupun ghurfah, yaitu kamar-kamar. Ya. Juga terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat khiyam, yaitu kemah. Intinya ikhwah, ini merupakan tempat tinggal yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk para penghuni surga. Seperti yang telah kita bahas, Rasulullah menyebutkan tentang tempat tinggal ini. Di antaranya dalam firman Allah disebutkan disiapkan berupa ruangan-ruangan, dan dia ruangan-ruangan bertingkat, ruangan-ruangan yang bertingkat, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya di surga itu nanti ada ruangan, ya. Ruangan ini sifatnya orang yang di dalam bisa melihat yang di luar, dan yang di luar bisa melihat yang di dalam. Ya, mungkin kalau logika kita mengatakan ngapain dibuat rumah? Toh yang dalam bisa dilihat luar, luar bisa dilihat dalam. Demikian. Ya, seperti yang kita bahas, bahwasanya banyak hal yang nggak masuk akal kita. Ya, kalau seandainya kita punya rumah yang di dalam bisa melihat yang di luar juga bisa melihat di dalam, terus apa gunanya rumah? Kan itu logika kita. Ya, itu kan logika kita kan. Kalau yang luar tidak bisa melihat di dalam, yang dalam bisa melihat di luar, oke. Ya berarti ini ada macam privasi untuk orang yang berada dalam rumah. Tapi kalau yang luar bisa melihat di dalam, seperti yang disebutkan dalam hadis, yura zahiruha min batiniha, yang dalam bisa melihat yang di luar, wa batinuha min zahiriha, dan yang di dalam bisa dilihat dari yang di dalam bisa dilihat dari luar. Ya, ini kan sama saja, nggak usah pakai rumah. Nah, demikian ikhwah. Tapi begitulah, ya. Kita tidak tahu ini konsepnya bagaimana nanti. Ya, kita tidak tahu bagaimana konsepnya. Intinya pasti tidak akan masuk nalar kita dengan nalar yang sekarang ada di dunia. Demikian. Jadi bagaimana? Kita saksikan saja nanti bersama-sama bagaimana nanti di surga. Yang jelas konsepnya seperti yang sering kita ulang-ulang, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terbetik dalam hati. Seperti ini contohnya. Rumah jenis apa yang dari luar bisa melihat penghuninya di dalam, yang penghuni dalam bisa melihat yang di luar? Apa-apa? Konsepnya apa jadinya rumahnya ini? Demikian ikhwah. Gak masuk daya nalar kita. Kalau logika kita sekarang ya sama, tak usah pakai rumah. Tidur saja, tinggal saja tengah-tengah lapangan. Dia bisa melihat yang lain bisa melihat dia, kan begitu ikhwah. Tapi begitulah nikmat surga yang Allah siapkan, belum bisa kita betik, belum bisa terbetik dalam hati kita. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan hal-hal seperti ini banyak ikhwah. Ya, seperti yang sering saya singgung, ketika Allah menyiapkan bidadari yang saking beningnya ini bidadari, sumsumnya nampak. Bayangkan ikhwah, ya kalau ada orang sumsumnya nampak, kelihatan oleh orang lain, jangankan sumsumnya. Kalau kelihatan saking beningnya, kelihatan tulang belulangnya, kita saja sudah ngeri. Tapi begitulah logika kita dengan dunia. Tapi itu merupakan nikmat bidadari yang Allah siapkan untuk penghuni surga. Dan itu menunjukkan saking luar biasanya cantiknya. Kok bisa begitu? Ya udah, nanti saja sama-sama kita lihat di surga. Ya. Dan bukan ikhwah. Karena yang sekarang belum bisa masuk daya nalar kita. Dan satu hal ikhwah, jangan sekali-sekali kita menolak hadis Rasulullah SAW yang sahih dikarenakan tak cocok dengan daya nalar kita. Di luar jangkauan logika kita. Jangan. Ya. Karena sekali lagi, dan seakan ulang-ulang terus, masalah alam gaib, banyak hal yang tak masuk logika kita. Dia masalah-masalah seperti ini, yaitu masalah yang yang dia tak masuk akal kita, tapi bukan mustahil. Ingat ya, tak masuk akal kita, tapi bukan mustahil. Kalau mustahil itu dikarenakan dengan akal kita. Kita katakan tak mungkin terjadi, tapi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita tidak boleh mengatakan mustahil. Mustahil itu artinya kita menolak. Nggak akan mungkin terjadi, nggak akan mungkin ada, itu artinya. Tapi kalau nggak logika kita, nggak masuk logika kita, itu masih bisa diterima. Nggak masuk akal kita. Tapi apakah ada kata mustahil? Nggak. Belum tentu sesuatu yang nggak logika berarti mustahil. Banyak. Jangankan masalah akhirat. Jangankan masalah
alam gaib. Masalah dunia saja nggak masuk logika kita, tapi dia nggak mustahil, buktinya ada. Nggak masuk logika kita, tapi ternyata masuk logika orang lain. Nggak bisa kita pahami, ternyata orang lain bisa memahami. Dan itu terlalu banyak, ya, terlalu banyak. Seperti teknologi sekarang ini, kita hanya bisa memakai, ya. Kita hanya bisa memakai, kita hanya bisa menggunakan, kita bisa melihat video teman kita di sini. Tapi gimana kok bisa sampai kita bisa melihat video teman kita? Padahal 30 tahun yang lalu kita nggak pernah menggunakan ini. Nggak masuk logika kita. Tapi bagi para teknokrat, sudah sangat masuk di logika mereka. Demikian ikhwah. Ya, jadi sekali lagi, jangan sekali-sekali menolak hadis sahih dengan alasan nggak masuk akal. Ya, jangan. Ya, karena hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan aklus sharih, dengan akal yang sehat. Baik. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang berapa nih lebarnya nih. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya ada kemah di surga yang disiapkan Allah untuk penghuni surga, ya. Kemah ini yaitu dari mutiara. Dari satu mutiara yang besar, kemudian mujawwafah yang di dalamnya berongga, kemudian lebarnya ini 60 mil, tingginya 60 mil. Bayangkan ikhwah. Lebarnya 60 mil, tingginya 60 mil. Kemudian Rasul juga katakan di setiap sudut ruangan-ruangan mutiara ini, ya istana mutiara ini, ada keluarga ataupun ada istri dan bidadari untuk seorang muslim, di mana yang satu dengan yang lainnya tidak saling lihat. Itu menunjukkan saking jauhnya sudut-sudut mutiara ini. Demikian ikhwan. Di setiap sudut ada bidadari. Setiap sudut ada bidadari. Setiap sudut ada bidadari yang siap melayani seorang laki-laki penghuni surga. Yang tempat satu bidadari dengan bidadari yang lain tidak saling bisa melihat, tidak bisa melihat. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya. Kalau 1 mil itu sekitar 1,6 kilometer, nah, kalikan sajalah. 1,6 atau 1,9 saya lupa. Intinya begitulah dia ikhwah. Selanjutnya ikhwah azallahu wa iyyakum, Allah juga ada menyebutkan terkait dengan luasnya mutiara mujawwafah ini, ya. Kalau kita kumpulkan semua berarti dia lebarnya 60 mil, panjangnya 60 mil, tingginya 60 mil. Itu ikhwah. Allahu a'lam apakah dikarenakan tingginya 60 mil itu dikarenakan bertingkat-tingkat. Intinya itulah berita yang sampai kepada kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang disebutkan bahwasanya jenis surga itu surga tempat tinggal yang terbuat dari bambu. Nah, terbuat dari bambu. Di mana ya istana bambu ini ikhwah Allah siapkan untuk Khadijah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, jangan bayangkan bambu, sederhana sekali bambu. Ikhwah, ingat, bahkan ada sebuah hotel mewah, lobinya terbuat dari bambu dan memang luar biasa indahnya. Jadi jangan dibayangkan bambu ini adalah tepas-tepas, yaitu gubuk-gubuk reot. Enggak. Sekarang Pak, interior yang terbuat dari bambu juga sangat indah-indah, sangat mahal-mahal. Ya terlihat mewah, padahal terbuat dari bambu. Jadi walaupun dia bambu, tapi kalau dia ditata dengan apik, didesain dengan bagus, dia menjadi benda mewah. Itu masih di dunia, apalagi di surga. Jadi jangan kita katakan pula, dari bambu aja pun, enggak ada. Jangan katakan aja, ini surga. Ya ini surga, bukan dunia. Pasti istana bambu yang disiapkan Allah untuk Khadijah radhiyallahu anha adalah istana bambu yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, dan tak pernah terbetik dalam hati kita bagaimana keindahan.
Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa fi sahihai al-Bukhari wal Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Jabir, dari Jabir, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata fa idza ana birumaysa imraati Abi Talhata. Ketika aku masuk surga, aku bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rumaysah. Dia adalah istri Abu Talhah. Wasamitu khashfata, dan di situ juga aku mendengar suara sendal, ya. Di samping aku bertemu dengan Rumaysah, istrinya Abu Talha, aku juga mendengar suara sendal. Faqultu man hadza? Lantas aku bertanya kepada malaikat yang mengiringiku, itu suara sendal siapa? Faqala, malaikat pun mengatakan, hadza Bilal. Oh, itu Bilal. Ya, itu Bilal. Wa ra'aitu qasran bi fanaihi jariyah. Dan juga aku melihat sebuah istana, di halamannya ada seorang wanita muda. Ya, ada seorang wanita muda, ada seorang wanita yang cantik jelita. Faqultu liman hadza? Lantas Rasulullah bertanya kepada malaikat, ini istana punya siapa? Milik siapa ini istana? Faqalu li Umar bin Khattab. Li Umar bin Khattab. Mereka mengatakan ini istana disiapkan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'aradtu an adkhulahu wa anzur ilaihi. Aku ada niat untuk masuk ke dalam istana, untuk lihat-lihat bagaimana sih kemegahan istana yang Allah siapkan untuk Umar bin Khattab. Kepingin lihat-lihat. Rasulullah kepingin masuk dan kemudian lihat-lihat bagaimana kemegahannya. Kemudian, tapi fadzakartu ghiratak. Tapi aku kembali teringat akan bagaimana kecemburuanmu ya Umar. Jadi Umar itu orangnya cemburu, pencemburu. Faqala Umar, lantas Umar mengatakan, artinya karena Rasulullah mengingat bagaimana nanti cemburunya Umar, Rasulullah nggak jadi masuk istana. Demikian ikhwah, ya. Ini cemburu yang dibolehkan ikhwah. Seorang laki-laki harus cemburu dengan istrinya. Cemburu, dia tidak mengizinkan istrinya itu untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia cemburu, dia tidak ingin istrinya keluar rumah tanpa menutup auratnya. Dia cemburu dan dia tidak suka kalau istrinya berdua-duaan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Dia cemburu kalau istrinya pergi safar tanpa mahram. Seorang suami harus punya sifat cemburu. Tapi kalau ada seorang suami, istrinya keluar rumah tanpa nutup aurat, kemudian berdandan, tabarruj, rambutnya dipirang-pirangkan, full tabarruj, full make up misalnya. Bagi dia santai-santai saja, baguslah biar orang tahu itu istriku cantik. Ini tidak punya rasa cemburu. Atau yang disebut dengan dayus. Dia lihat istrinya pergi berdua dengan seorang laki-laki yang bukan mahram. Bagi dia biasa-biasa saja, tidak pernah ada cemburu. Dia lihat istrinya nginap dengan seorang laki-laki. Walaupun kabarnya katanya berbeda kamar. Dia santai-santai saja. Dia nggak cemburu atas nama itu adalah profesionalitas kerja. Dia tak cemburu ketika istrinya pergi safar tanpa mahram. Ikhwah, ini suami dayus. Suami yang dayus tidak akan mencium bau surga. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Umar bin Khattab cemburu. Rasulullah pun mengetahui bagaimana sifat cemburunya Umar bin Khattab. Makanya ketika beliau memasuk istana milik Umar bin Khattab di surga, mengingat karena di situ ada wanita muda, tentunya pasangan bidadarinya Umar bin Khattab nanti, mengingat cemburunya Umar bin Khattab, dia nggak jadi masuk. Apa kata Umar bin Khattab mendengar cerita Rasulullah ini? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ibuku dan ayahku bisa menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Alaika aghar. Apakah aku bisa cemburu denganmu ya Rasulullah? Nah, demikian ikhwah.
Itulah pernyataan Umar bin Khattab. Namun intinya kisah ini terkait dengan masalah pembicaraan istana. Ya, jadi Umar bin Khattab sudah disiapkan oleh Allah istananya di surga. Waqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitariqil ladzi yahsulu bihil mu'min ala mazidi minal buyuti fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan pada kita bagaimana caranya seorang mukmin itu untuk menambah tempat tinggal di surga. Jadi bukan hanya satu istana, tapi dia akan membangun istana-istana berikutnya. Mungkin berikutnya dia punya bukan hanya satu dua istana, tapi mungkin ratusan istana atau mungkin jangan-jangan ribuan istana dengan amalan-amalan yang Rasulullah SAW berikan. Bagaimana caranya agar kita itu masuk surga tidak hanya satu istana, tapi punya banyak istana. Demikian ikhwah. Ya. Falladhi yabni lillahi masjidan yabnillahu lahu baitan fil jannah. Mereka yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangun untuk dia rumah di surga. Fa fi musnadi Ahmad an Ibnu Abbasin bi isnadin sahihin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man bana masjidan walau kamafhasil qatati li baydhiha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau kamafhasil qatati, walaupun seharga sarang burung li baydhiha, walaupun seharga sarang burung tempat si burung meletakkan meletakkan telurnya. Kita tahu berapalah ikhwah. Mungkin para ikhwah pernah lihat bagaimana burung membuat sarang. Berapalah harganya, kan nggak mahal lah. Demikian ikhwah. Maka banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Jadi kalau dia bangun dua rumah, dua masjid, maka dua surga. Walaupun harga yang dia bangun itu dia hanya menyumbang seharga sarang burung tadi itu. Kita anggaplah sarang burung berapa ya? Mungkin 100.000 mungkin. Atau 50.000 mungkin. Ya lebih kurang lah ikhwah. Berarti kalau setiap kali dia menyumbang 50.000 atau satu sak semen, semoga dengan dia nyumbang satu sak semen ini, Allah bangunkan dia satu rumah di surga. Kalau dia menyumbang misalnya 100 sak semen, berarti kan sudah seharga 100 sarang burung. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuk dia 100 rumah di surga. Terus bagaimana dengan orang yang membangun satu masjid full dia sendiri? Allahu Akbar. Luar biasa ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya, luar biasa. Kemudian ikhwah, wa fi musnadi Ahmad wa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, dalam kitab Musnad Ahmad dan kitab Sahih Muslim dan Bukhari, wa sunani at-Tirmidzi wa sunani Ibnu Majah an Utsmana, dari Utsman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajah Allah, barang siapa yang bangun masjid yang berharap wajah Allah, banallahu lahu mitlahu fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuk dia Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah semisalnya di surga kelak. Hadis diriwayatkan yang seperti yang kita sebutkan tadi. Wa fi sahih Muslimin min musnadi Ahmad wa sunan ibni Daud wa sunani Abi Daud wa sunani Nasa'i wa sunan Ibnu Majah an Ummi Habibata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyara rakaat tatawuan, barang siapa yang salat satu hari satu malam, salat 12 rakaat, salat sunnah 12 rakaat, barang siapa yang salat sunnah 12 rakaat satu hari satu malam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Demikian ikhwah. Luar biasa. Di sini saya ada kumpulkan beberapa hal yang menunjukkan
di mana Rasul mengabarkan kepada kita bagaimana caranya untuk memperbanyak rumah di surga. Ya, mungkin ada yang terbetik dalam pikirannya, untuk apa sih kita banyak-banyak rumah di surga? Ya, untuk apa sih rumah di surga banyak-banyak? Apa nanti bisa dikontrak-kontrakkan juga? Ya, tentu tidak seperti kita di dunia. Demikian ikhwah. Ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita rumah lebih daripada satu di surga, siapkan untuk kita lebih dari satu, itu berarti fasilitas surganya lebih banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap menyiapkan rumah itu tetap ada penghuninya dan ada para bidadarinya. Demikian ikhwah, ada para bidadarinya. Jadi 10 rumah ya 10 pelayan, semua lengkap dengan pelayanannya. Demikian ikhwah. 3 ya 3. Demikian ikhwah. Ya, saya sering singgung ke jamaah para ikhwah, kalau antum semasa di dunia nggak punya rumah, ngontrak, jangan sampailah di akhirat juga tak punya rumah. Demikian, alias tak masuk surga. Menderita dunia dan akhirat jadinya ikhwah. Makanya ikhwah, mendapatkan surga di akhirat itu lebih mudah. Mendapatkan rumah di surga itu lebih mudah ketimbang mendapatkan rumah di dunia. Seperti misalnya seorang ingin memiliki rumah RSS, rumah sangat sederhana, atau lebih kecil lagi, rumah sangat sederhana, RSS, SSS, rumah sangat sederhana, susah selonjor, kira-kira. Saking kecilnya. Tetap ratusan juta juga, ikhwah. Tapi untuk mendapatkan satu rumah di surga, Anda cukup dengan sholat 12 rakaat satu hari sama satu malam. Dengan sholat sunnah. Bayangkan. Saya kira tak ada siapapun di antara kita yang nggak sanggup melakukannya. Semua kita insya Allah sanggup. Hanya 12 rakaat. Tatawuan. Tatawuan sholat sunnah. Nggak menyebutkan jenis sunnahnya. Yang penting sholat sunnah. Berarti ikhwah, kalau kita kalkulasikan, termasuklah sunnah rawatibnya, termasuklah sunnah tahiyat masjidnya, termasuklah sholat tahajudnya, duhanya, sholat istikharahnya. Intinya kalau setiap hari dia melakukan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, Allah siapkan untuk dia satu rumah di surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya, di sini nggak disebutkan untuk sekian hari. Hanya disebutkan man shalla fil yaumi wa lailatin, barang siapa yang salat satu hari satu malam. Berarti setiap satu rumah itu, satu rumah yang Allah siapkan di surga nanti, yaitu untuk satu hari itu. Jadi mereka yang satu hari itu salat sunnah 12 rakaat, berarti satu surga. Besok dia begitu juga, rumah lagi. Besok dia begitu juga, rumah lagi. Demikian ikhwah. Begitu mudahnya Allah siapkan untuk kita rumah di surga. Demikian. Apakah kita mau melalaikannya? Sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Kalau kita melalaikannya. Kemudian ikhwah, di sini ada beberapa hadis yang juga Allah siapkan, barang siapa yang mengamalkan amalan ini, maka Allah siapkan untuk dia satu rumah di surga. Seperti misalnya ikhwah, yaitu sabda Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad asyara marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis hasan, disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis dihasan oleh Syekh Albani. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas, ya, sebanyak 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Kalau dia baca 20 kali, rumah di surga. 30 kali, 3 rumah di surga. Demikian ikhwah. Berapa? 100 kali, kalikan saja. 10 kali 10, berarti 10. 10 rumah di surga. Jadi perbanyak baca surah Al-Ikhlas ikhwah. Mungkin lagi nyetir, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali dia baca, satu rumah di surga. 20 kali dia baca, 2 rumah di surga. Kemudian mereka yang mengucapkan doa masuk pasar, ini khususnya ibu-ibu nih, ya. Ibu-ibu yang sering keluar masuk pasar. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke pasar, faqala, dan dia mengatakan la ilaha illallah wahdah, la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut,
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi sanah wa mahallahu anhu alfa alfi say'ah. Maka Allah akan, barang siapa yang masuk ke pasar lantas dia mengucapkan doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumit wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan tuliskan untuk dia 1.000.000 kebaikan. Allah akan hapuskan dari dia 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah, dan Allah akan naikkan derajatnya 1.000.000 derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Memang sih ikhwah ada sebagian ulama mendoaifkan hadis ini, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini dengan artian bisa, boleh untuk diamalkan. Sangat mudah ikhwah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1.000.000 kebaikan ditulis, 1.000.000 keburukan dihapus, 1.000.000 derajat dinaikkan, dan dibangun satu rumah di surga. Insyaallah. Betapa maha murahnya Allah, betapa maha sayangnya Allah kepada makhluk-makhluknya. Dan bagi Allah itu bukan satu hal yang berat. Ya. Bagi Allah bukan satu hal yang berat. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, Rasulullah bersabda, "Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah." Barang siapa yang membantu kesusahan seorang muslim, ya, yang membantu kesusahan seorang muslim punya masalah, dia bantu, dia punya mempunyai kebutuhan yang mendesak, dia bantu kebutuhan itu, maka Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga, dan Allah akan naikkan dia 1 derajat. Hadisnya sahih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ana za'imun bi baiti fil fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Ini dia ikhwah. Aku menjamin aku akan jamin bagi setiap orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, akan aku jamin untuk dia rumah di tengah-tengah surga. Rumah di taman-taman surga. Demikian ikhwah. Jadi Rasulullah katakan, bagi yang meninggalkan debat walaupun dia dalam posisi yang benar, maka Allah akan jamin, aku akan jamin dia dapat rumah di surga. Kemudian berikutnya, Rasul juga mengatakan, "Wa bi baitin fil wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazhan." Dan bagi siapa yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda, maka aku yang akan jamin dia akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Rumah di tengah-tengah surga. Kemudian, apalagi kata beliau, wa baitun fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan satu rumah di tempat yang paling tinggi di surga bagi siapa yang bagus akhlak. Insyaallah ikhwah. Jadi di sini ada 3 nih, ya, ada tiga kriteria. Pertama, bagi orang yang meninggalkan debat padahal dia benar. Yang kedua, bagi orang yang tidak berbohong walaupun dia sedang bercanda. Yang ketiga yaitu seorang yang bagus akhlaknya. Bagi seorang yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar, Rasulullah bangunkan untuk dia satu rumah di pinggir surga. Untuk yang tak berbohong walaupun dia bercanda, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di tengah-tengah surga. Dan bagi orang yang bagus akhlaknya, mulia akhlaknya,
Rasulullah jamin dia akan mendapatkan satu rumah di tempat surga yang tertinggi. Insya Allah. Ya, itu ikhwah. Janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lain ikhwah, ya, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunyalahu biha baitun fil jannah." Barang siapa yang sholat duhanya 4 rakaat, kemudian yang melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka akan dibangunkan untuk dia satu rumah di surga. Demikian ikhwah. Ya, saya ulang ini. Untuk yang poin ini. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat. Kemudian nanti dia sholat qobliyah zuhur 4 rakaat juga. Maka Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Hadis hasan. Kemudian hadis yang lain ikhwah. Ya. Sabda Nabi SAW. Idza mata waladul abdi. Apabila seorang anak hamba, maksudnya anak dari seorang manusia meninggal dunia, qala Allah li malaikatih, Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walada abdi, apakah kalian sudah wafatkan? Apakah kalian sudah cabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, kata para malaikat, iya. Ya, kami sudah cabut. Fayaqulu fa qabattum thamrata fuadi. Kata Allah lagi, kalian sudah wafatkan, kalian sudah cabut nyawa anak yang sangat dicintai oleh hambaku tersebut. Fayaqulu na'am, kata para malaikat, iya ya Allah, kami sudah cabut nyawanya, nyawa anaknya tersebut yang dia cintai. Fayaqul, lantas Allah berkata, madza qala abdi? Setelah kalian cabut nyawa anak kesayangannya, apa yang dia ucapkan? Tanya Allah kepada malaikat. Ini Allah bertanya bukan berarti Allah nggak tahu ya. Fayaqulun, kalau kata malaikat ini, hamidaka wastarja'a. Hamidaka wastarja'a. Ya Allah, yang mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian fayaqulullah, lantas Allah pun berkata, ibnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan satu rumah untuk hambaku ini. Bangunkan satu rumah untuk hambaku ini. Wasummuhu bi baitil hamd, dan namakan rumahnya dengan baitul hamd. Itu ikhwah. Bagi seorang manusia, dia memiliki anak yang sangat dia cintai, lantas anaknya ini meninggal dunia, ya karena milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia mengucapkan alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah katakan pada malaikat, bangunkan untuk dia satu rumah di surga dan nama rumahnya nama Alhamdu. Luar biasa ikhwah. Ya. Tapi begini ikhwah, kalau kita di Indonesia ini kan memang kalau ucapan alhamdulillah itu kan menunjukkan kita sedang mendapatkan sebuah nikmat. Ya, kita sedang mendapatkan sebuah nikmat. Jadi, kalau kita mau mengamalkan hadis ini, ucapan alhamdulillahnya kalau bisa jangan kuat-kuat terdengar orang. Seolah-olah nanti orang akan menyangka bahwasanya kita senang kalau anak kita ini mati. Jadi alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagi kalau di hadapan orang-orang yang sudah mengerti, tidak apa-apa ikhwah, ya, tidak apa-apa. Nah di Indonesia itu begitu ikhwah, taunya itu alhamdulillah untuk nikmat. Berarti kita senang dengan itu semua terjadi. Itulah ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini mengamalkannya kalau tengah-tengah orang-orang awam, ya lagi yang nggak ngerti kalau yang namanya kalau yang namanya alhamdulillah itu untuk sebuah musibah juga bisa dipakai, seperti kalau kondisi kita kurang bagus, ditanyakan bagaimana kondisimu, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal, gitu kan. Ya. Maka kita ucapkanlah pelan saja. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau di depan teman-teman yang sudah paham, tidak apa-apa. Demikian ikhwah. Ya.
Ucapannya, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ingat ikhwah, ini peristiwa ini, hadis ini terkait dengan anak sendiri yang meninggal. Bukan anak orang. Jadi kalau misalnya nih, ada orang yang ngasih tahu, Bang, anak saya meninggal tadi pagi. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya dia bakal marah. Ya, dia bakal marah. Kita pun salah dalam pengamalannya. Alhamdulillah itu kalau untuk anak kita sendiri yang meninggal, yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Kemudian ikhwah, ada lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, ad-dallatul khair ka'ajri fa'iliha. Barang siapa yang menunjukkan satu perbuatan baik, man dallal khair kana lahu ajru fa'iliha. Barang siapa yang menunjukkan sebuah perbuatan baik, maka orang yang menunjukkan perbuatan baik itu mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Misalnya nih, ada seorang yang kepingin belajar, saya kepingin belajar Quran, yang fasih, yang tahsin, sekaligus tahsinnya bagaimana ya? Saya nggak bisa ngajar, tapi saya tunjukkan, oh Pak, datanglah di masjid kita, jam sekian, hari sekian, ini ada pelajaran khusus membaca Al-Quran. Demikian ikhwah. Kita menunjukkan kita nggak bisa mengajar. Datanglah Bapak itu, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengajarkan Bapak itu. Yang ngajar Bapak itu kan tentu seorang ustadz. Kita yang menunjukkan nggak ustadz, tapi kita yang menunjukkan dia untuk belajar di majelis tersebut. Maka kita mendapatkan pahala. Man dallala khair kana ka ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Demikian juga ikhwah, kita nggak punya duit untuk membangun sebuah masjid. Demikian ikhwah. Dan lain-lainnya. Lantas bagaimana? Tapi kita ada menunjukkan seseorang untuk bangun masjid. Misalnya, saya mau bangun masjid ini, di mana ya? Oh, di sini Pak, di sini butuh masjid. Misalnya begitu. Kita tunjukkan. Demikian. Maka mereka yang menunjukkan sebuah perbuatan baik, maka dia mendapatkan pahala perbuatan baik tersebut. Demikian ikhwah. Misalnya nih, dia mengajarkan kepada kawannya, mau nggak saya ajarkan, saya beritahu sebuah hadis tentang bagaimana cara mendapatkan rumah di surga. Mau kata mereka. Lantas ditunjukkanlah caranya baca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Itu yang kita sebutkan. Lantas teman kita itu yang mengetahui, mendengar cerita ini, dia amalkan ikhwah. Dia amalkan, dia baca Al-Ikhlas 10 kali. Maka dia mendapat ganjaran satu rumah di surga. Saya sebagai orang yang menunjukkannya, kita sebagai orang yang memberitahukannya, juga mendapatkan pahala yang sama. Jadi semua yang kita sebutkan tadi, ada 10 item ya. Ada 10 item yang kita sebutkan tadi. Kalau kita ceritakan kepada kaum muslimin, dan mereka mengamalkannya, salah satunya atau mungkin semuanya, maka kita yang mengajarkan mereka, kita yang memberitahukan kepada mereka, ikut mendapatkan pahala yang sama, yaitu dapat satu rumah di surga. Demikian ikhwah. Kalau yang ditunjukkan, yang diajarkan tadi baca soal Ikhlas sampai 30, berarti dia dapat 3 rumah di surga, kita juga dapat 3 rumah di surga. Kenapa? Karena kita yang ngajarkan dia. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Kita beritahukan, barang siapa yang sholat sunnah 1 hari 1 malam 12 rakaat, Allah akan bangunkan tuh dia di surga. Diamalkannya ikhwah. Itu kalau 1 orang. Kalian mendengarkannya 10 orang, mereka ngamalkan semua gimana? Kita yang ngajarkannya. Demikian ikhwah, kita mendapatkan pahala yang sama. Demikian. Kalau 10-10 yang mendengar ini, 10-10 mengamalkannya, kita dapat 10. Demikian ikhwah. Jadi, insya Allah ya. Makanya ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, para ulama kita mengatakan bahwasanya jangan anggap remeh satu amalan. Walaupun hanya sekedar menunjukkan. Walaupun hanya sekedar menunjukkan. Ya. Karena kita nggak tahu dengan amalan apa kita masuk surga. Sampai Rasul mengatakan, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan kalian anggap remeh sekecil apapun perbuatan
perbuatan baik. Walau antal akhaka biwajhin talikin, walaupun hanya dengan kamu menunjukkan wajah yang ceria ketika kamu bertemu dengan temanmu. Demikian ikhwah. Dalam hadis yang lain, walau antafragha alma fid dalwi walau antafragha alma min dalwin, walaupun dengan jangan anggap remeh dengan suatu kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan kamu tuangkan air ke gelas temanmu. Ya, menuangkan air berapa lah ikhwah, bukan satu pekerjaan yang rumit. Demikian ikhwah. Ada juga disebutkan jangan kalian anggap remeh sebuah perbuatan baik walaupun hanya mengirim sop kaki kambing ke tetangga. Sop kaki kambing ke tetangga, karena waktu itu sop kaki kambing itu yang sangat mutawadhi, sangat sangat makanan lauk yang sangat sederhana lah ikhwah. Ya beda kalau sekarang sop kaki kambing masya Allah itu sudah jadi favorit, ya bahkan menjadi kuliner yang mahal. Tapi kalau ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ada 10 item yang terkait dengan bagi siapa yang ingin menambah rumahnya di surga. Mungkin bisa saya ulang lagi ikhwah rahimanallah 10 hal ini, ya. Yang pertama membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Yang kedua yaitu baca doa ketika masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika masuk pasar muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita masuk pasarnya itu bukan pasar tempat tapi ke aplikasi? Kan pasar juga itu ikhwah, ya. Apakah kita perlu juga mengucapkan ucapan ini? Kita di kamar tapi kita masuk marketplace di aplikasi. Apakah kita ucapkan juga kalimat ini? Allahu a'lam bissawab. Iya. Ya. Saya lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakan iya, karena kita sama seperti masuk pasar. Demikian ikhwah. Hanya tubuh kita yang nggak masuk, tapi pikiran kita sudah masuk di sana, membanding-bandingkan harga, lihat-lihat harga. Kadang-kadang kita masuk ke market yang live-nya, kita bisa tawar-menawar di chattingannya, kita bisa lihat etalasenya dan seterusnya. Kita seperti sama dengan orang yang masuk pasar, hanya badan kita yang di kamar. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Saya cenderung pada yang mengatakan bahwasanya sama doanya. Jadi jangan salah beli, jangan membeli hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang menolong kesusahan kaum muslimin. Apapun jenis kesusahannya, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Yang keempat, yaitu yang sholat 12 rakaat 1 hari 1 malam. Sholat sunnah 12 rakaat 1 hari 1 malam. Yang kelima, yaitu mereka yang tidak mau berdebat, meninggalkan perdebatan padahal dia benar. Yang keenam, mereka yang tidak berdusta walaupun dia bercanda. Yang ketujuh, mereka yang mulia akhlaknya. Yang kedelapan, yang sholat duha. Sholat duha 4 rakaat, lantas zuhurnya dia laksanakan juga qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya, duhanya 4 rakaat, qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Yang kesembilan yaitu mereka yang apabila Allah beri dia ujian meninggal anaknya kesayangannya, lantas dia katakan alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga dan nama rumahnya Alhamdu. Yang ke-10 ikhwah yaitu mereka yang menunjukkan kebaikan. Man dalla al khair falahu mislu ajri fa'iliha. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, satu kebaikan, maka Allah akan berikan dia pahala seperti orang yang melaksanakannya. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kajian hari ini yang tadi seyogyanya saya akan lanjutkan lagi dengan cahaya yang nur surga yang ada di surga, ya. Apakah nur itu, apakah cahaya itu nanti menunjukkan siang dan malam, ataukah nanti memang di surga itu ada siang dan malam, ataukah apa ya nanti pergantian waktunya, seperti apa bentuknya? Insyaallah pada Senin yang akan datang kita akan bahas masalah terkait dengan cahaya yang ada di dalam
yang di surga. Demikian ikhwah. Baik, itu saja. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian. Semoga bermanfaat. Nah, silakan. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema Istana Surga. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat di cas WhatsApp dari Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan seorang mukmin yang berbuat zalim ke orang kafir seperti mengambil hartanya dengan cara paksa, tapi harta tersebut digunakan untuk kebaikan? Apakah seorang mukmin tersebut mendapatkan pahala ataukah berdosa, Ustadz? Terima kasih. Nah. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Yang namanya kezaliman itu berlaku bukan hanya untuk orang muslim saja, tapi juga orang kafir. Demikian ikhwah. Ya, yang namanya kezaliman itu objeknya bukan hanya orang muslim saja. Menzalimi orang kafir juga dosa ikhwah. Ya. Jadi kalau dia seorang muslim, ini sepaham saya dari pertanyaannya. Nanti kalau ada mungkin miss dalam makna pertanyaan boleh nanti diulang lagi pertanyaannya. Kalau seandainya seorang muslim misalnya mengambil harta orang kafir atau mencurinya, maka ini zalim. Ini zalim. Rasulullah SAW pernah mengatakan fattaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu dengan doanya orang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada yang menghalangi doa antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya makbul. Walaupun dia orang kafir. Selama dia terzalimi dan orang yang terzalimi itu mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimi dia, maka doanya makbul. Selama tidak melebihi dari kezaliman tersebut. Demikian ikhwah. Tapi kalau masih setara, dibolehkan dalam Islam dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah da'wat la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama yaitu da'watul musafir, doa seorang musafir. Wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul walidu liwaladiha, dan doa orang tua untuk anaknya. Itu ikhwah. Jadi apabila seorang muslim merampas, mengambil harta orang kafir, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Terkecuali dalam keadaan perang. Di mana pada saat itu, pada saat orang muslim dengan orang kafir sedang bertempur, berperang. Ya, sedang berperang. Maka ikhwah, apabila dia kalah, harta-harta mereka itu bisa dirampas semua. Maka jadilah dia harta rampasan. Tapi kalau kafirnya seperti kafir dzimmi, seperti Indonesia ini ada kafir dzimmi, orang kafir, dan dia mendapat jaminan keamanan oleh pemerintah. Atau kafir mu'ahad, orang kafir tapi ada perjanjian damai dengan orang muslim. Demikian ikhwah. Orang kafir-kafir seperti ini ikhwah, Rasulullah mengatakan, man qatala dhimmiyan lam yarih rihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Demikian juga yang membunuh al-mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai, maka dia tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, ya, walaupun Rasulullah SAW pernah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamis salat wa zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, salat, dan bayar zakat. Dalam masalah ini, rahimallahu wa iyyakum, tetap ada ketentuan yang berlaku, ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Tidak semua orang kafir dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Tak pernah dilakukan dalam sejarah kaum muslimin membunuh asal-asalan orang kafir.
Tak pernah. Ya. Jadi tetap dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, semoga itu masuk pertanyaannya. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Abu Syaimah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah tingkat kenikmatan di surga ditentukan juga oleh jumlah amal atau kualitas keikhlasan yang kita lakukan? Syukron Ustaz. Nah. Wa'azillahu wa iyyakum. Seperti yang sudah kita singgung bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Tingkatan-tingkatan surga itu sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya tentunya amalan disertai dengan keikhlasan. Karena kalau amalan tak ikhlas nggak ada nilai. Ya, yang dimaksud yaitu amalan yang dilakukan dengan keikhlasan. Maka semakin banyak amalan-amalannya, maka semakin tinggilah tingkat dia menempati tingkat surganya. Demikian ikhwah. Dan semakin tinggi tingkat surga yang dia tempati, maka fasilitasnya juga akan semakin bagus. Hanya saja ada hal-hal lain yang membuat dia menjadi lebih menempati tempat yang tinggi, padahal amalannya nggak sampai situ. Padahal amalannya tidak mencukupi untuk mendapatkan tingkat itu. Apa itu ikhwah? Misalnya seperti ada orang tua ditempatkan Allah Subhanahu wa taala menempati tempat yang tinggi. Lantas mereka mengatakan, ya Allah dari mana ini? Kok bisa seperti ini? Kok saya ditempatkan tempat yang tinggi? Dia merasa dia nggak begitu banyak amalannya. Kenapa tempatannya diberikan tempat yang tinggi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladika lak. Dikarenakan doa anakmu, istighfar anakmu untukmu. Jadi bukan amalan dia, tapi amalan orang lain, yaitu anaknya. Makanya idza mata ibnu Adam inqata amaluhu min salasin. Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, wal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu manfaat, waladun saleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ada juga masuk surga yang lebih tinggi, yang padahal dia tidak masuk surga di tempat yang tinggi. Dia tempat yang rendah. Tapi ditempatkan tempat yang tinggi. Kenapa? Karena Allah kumpulkan dia dengan keluarganya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman lantas diikuti oleh keturunan-keturunannya dengan keimanannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan satukan mereka di surga. Demikian ikhwah. Para mufasir mengatakan apabila anak di tempat yang tinggi, ayahnya tempat rendah, maka si ayah akan dinaikkan tempat yang tinggi sama dengan anaknya sehingga mereka berkumpul dengan keluarganya. Apabila si ayah yang tinggi, anak yang rendah, si anak yang dinaikkan ke tempat si ayah sehingga mereka berkumpul semua itu dalam satu surga. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Atau dia mendapat syafaat. Ya, atau dia mendapat syafaat yang tadinya tempat rendah dapat syafaat sehingga dia ditempatkan tempat yang tinggi. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Fasilitasnya ya tentu akan lebih sempurna dibandingkan fasilitas surga yang ada di bawah-bawahnya. Hanya saja memang ingat di sana tidak ada lagi kecemburuan. Ya. Nggak ada penduduk surga itu mengatakan, enak kalilah yang di atas ya, banyak fasilitasnya. Itu hanya ucapan kita di dunia. Di surga nggak ada. Mereka senang melihat teman-temannya mendapat fasilitas yang lebih daripada dia. Makanya Rasulullah katakan, seluruh penduduk surga itu kaqalbin rajulin wahid. Seluruh penduduk surga itu seperti orang yang satu hati. Demikian ikhwan. Kita punya satu hati nih. Tubuh kita punya satu hati. Tak pernah tangan kiri iri dengan tangan kanan. Tidak pernah tangan kiri itu protes. Enaklah kamu tangan kanan. Aku bagian yang kotor-kotor. Kamu bagian yang bersih-bersih. Tidak pernah kaki protes dengan kepala. Enaklah kamu kepala, kamu selalu saya gendong kemana-mana. Gantianlah kita. Tidak pernah. Kenapa? Hatinya satu. Demikian ikhwah. Hatinya satu. Ketika kaki terluka, tangan yang membantu untuk merawatnya. Ketika kepala terluka, kaki yang berlari ke rumah sakit untuk
agar kepala ini bisa dirawat. Semuanya satu hati. Demikian juga yang namanya penduduk surga. Tidak akan ada iri dan dengki. Ya, tidak akan ada iri dan dengki di sana. Dan tidak akan ada kemarahan. Yang ada hanya cinta dan kasih sayang yang semakin lama semakin bertambah dan terus bertambah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pendengar Roja TV dan Radio Roja menjadi penghuni-penghuni surga, dan demikian juga kaum muslimin semua. Ikhwah, saya kira itu saja kajian kita. Ya, semoga ya sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Ya, memotivasi kita untuk berusaha dengan maksimal mungkin untuk mendapatkan surga. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah maka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan segeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita inayahnya, hidayahnya, petunjuknya, dan keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwatai Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan subtema Istana Surga. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat menjadi bekal berharga untuk menambah keimanan kita, memperteguh amalan kita, serta menguatkan semangat kita untuk terus memperbaiki diri agar kelak Allah Subhanahu wa taala mempersilakan kita masuk ke dalam istana-istana surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Nah, ikhwati Islam azakumullah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.